Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isi Atista dengan NIM 2302021035 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan setiap baris kode game yang saya buat di aplikasi Python. Jadi judul game yang saya buat adalah Survival Forest. Survival Forest ini adalah sebuah game bertema bertahan hidup di hutan yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan library Pygame. Dalam permainan ini, pemain berperan sebagai karakter utama yang harus bertahan hidup dari serangan musuh dan dengan cara menghindari serangan, menembakkan peluru ke arah musuh, mengumpulkan koin untuk menambah skor, serta menjaga health point agar tidak habis hingga waktu permainan berakhir. Dan ini juga menerapkan berbagai konsep dasar dalam pengembangan game seperti game loop, event handling, collision detection, sistem skor, timer, efek suara, dan antarmuka pengguna atau user interface. Import library. Pada bagian ini saya mengimport beberapa library yang dibutuhkan dalam membuat game. Library Pygame digunakan sebagai library utama untuk membuat game. Match digunakan untuk menghitung arah peluru dan pergerakan musuh. Random digunakan untuk menghasilkan posisi acak musuh dan koin, sedangkan ICS digunakan untuk menutup aplikasi. Jadi yang kedua ada initialize game. Pada tahap ini saya menginisialisasi Pygame dan sistem audio, kemudian menentukan ukuran layar di mana lebarnya adalah 1400 dan tingginya adalah 850 pixel. Membuat jendela permainan, mengatur font, serta membuat variabel-variabel yang digunakan selama permainan seperti posisi pemain, skor, health point, timer peluru, musuh, koin, dan ledakannya. Tahap berikutnya adalah load game asset. Pada bagian ini seluruh aset permainan dimuat ke dalam program mulai dari gambar, karakter, pemain, musuh, peluru, koin, latar belakang, efek ledakan, tampilan menang, tampilan kalah, hingga tampilan helper. Berikutnya ada load image. Itu semua gambar dibaca menggunakan fungsi Pygame image load. Kemudian gambar disimpan ke dalam variabel masing-masing agar dapat digunakan selama permainan berlangsung. Ya, lalu ada atur ukuran gambar. Setelah gambar berhasil dimuat, seluruh gambar diubah ukurannya menggunakan fungsi Pygame Transform Smooth Scale. Hal ini dilakukan agar ukuran setiap objek sesuai dengan tampilan permainan. Di bagian background ini saya bikin width dan height aja karena saya sudah menuliskannya di atas dengan ukuran 1400 dan 850 di atas tadi, sehingga itu ditulis width dan height aja. Lalu ada bagian load audio. Bagian ini digunakan untuk memuat efek suara, kemenangan, dan kekalahan. Saya membuat fungsi load sound agar proses pemanggilan file suara menjadi lebih mudah. Lalu ada background. Pada bagian ini program memuat musik latar menggunakan Pygame Mixer Music Load. Musik kemudian diputar secara berulang menggunakan play min 1 selama permainan berlangsung. Pada bagian game loop, ini adalah merupakan inti dari permainan. Selama variabel running bernilai true, program akan terus menjalankan seluruh proses permainan secara berulang, mulai dari memperbarui tampilan, membaca input permainan, menjalankan logika bermain, hingga menampilkan hasil ke layar. Lalu ada clear screen. Pada tahap ini layar dibersihkan terlebih dahulu, kemudian program menghitung waktu permainan yang tersisa dan menampilkan gambar latar belakang sebelum objek permainan digambar kembali. Pada bagian draw game objek, itu adalah bagian ini digunakan untuk menggambar seluruh objek permainan pada setiap frame. Pada 6.1 draw player, program menghitung posisi mouse menggunakan fungsi match atan 2. Kemudian karakter pemain diputar agar selalu menghadap ke arah sensor mouse. Setelah itu karakter ditampilkan ke layar. Selanjutnya ada draw coin. Program menampilkan seluruh koin ke layar. Jika pemain menyentuh koin menggunakan fungsi collect direct, maka skor akan bertambah 10 koin, health point bertambah 2, dan koin akan muncul kembali di lokasi yang baru. Selanjutnya draw bullet. Pada bagian ini peluru bergerak sesuai arah tembakan menggunakan fungsi cos dan sin. Jika peluru keluar dari area permainan, maka peluru akan dihapus dari daftar.
Lalu ada draw enemy, program mengatur kemunculan musuh secara berkala. Setiap musuh akan bergerak menuju posisi pemain menggunakan perhitungan jarak match height. Apabila musuh terkena peluru, maka musuh akan menghilang, skor bertambah, health point bertambah, dan efek ledakan ditampilkan. Begitupun sebaliknya, jika musuh mengenai pemain, maka skor akan berkurang, high point juga akan berkurang. Berikutnya ada draw explosion. Bagian ini digunakan untuk menampilkan animasi ledakan ketika musuh berhasil dikalahkan. Berikutnya ada draw health bar. Program menampilkan papan health point beserta indikator high point yang akan berkurang atau bertambah sesuai indikasi permainan. Berikutnya ada draw timer. Bagian ini menampilkan sisa waktu permainan dalam format menit dan detik. Berikutnya update screen. Program menjalankan PY Game Display Flip untuk menampilkan seluruh perubahan yang agar dapat terlihat oleh pemain. Berikutnya ada event loop. Pada bagian ini program membaca seluruh input dari pemain, menutup game. Jika pemain menekan tombol pause, maka permainan akan dihentikan. Keyboard ini membaca tombol WAS dan D untuk menggerakkan karakter ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Mouse ini untuk mengeluarkan peluru. Selanjutnya ada move player. Bagian ini digunakan untuk mengubah posisi pemain berdasarkan tombol yang ditekan. Selain itu, program juga membatasi area gerak pemain agar karakter tidak keluar dari layar permainan. Lalu ada cek menang atau kalah. Program akan terus memeriksa kondisi permainan. Jika health point bermain habis, maka permainan dinyatakan kalah. Sebaliknya, apabila waktu permainan telah habis sementara pemain masih bertahan hidup, maka pemain dinyatakan menang. Pada kondisi ini, musik latar dihentikan dan efek suara kemenangan atau kekalahan diputar. Berikutnya menampilkan menang atau kalah. Bagian ini digunakan untuk menampilkan hasil akhir permainan. Program membuat layar menjadi lebih gelap menggunakan efek overlay, kemudian menampilkan gambar kemenangan atau kekalahan sesuai kondisi permainan. Setelah itu, skor akhir pemain ditampilkan di tengah layar. Program kemudian menunggu hingga pemain menutup jendela permainan, lalu seluruh proses permainan dihentikan menggunakan PY Game Quit dan SIS Exit. Berikut ini jika permainan kita play dan kita bikin menang. Beginilah tampilan permainan jika kita bikin kalah. Demikianlah penjelasan saya mengenai coding game di aplikasi Python yang saya buat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.